Halo pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan Suara Parlemen edisi Jumat 25 September 2020 bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI. Ya, kalau misalnya tadi Anda sudah menyaksikan secara langsung kami dari ruang sidang terkait dengan bagaimana di Badan Legislasi DPR RI masih membahas terkait dengan bagaimana daftar inventarisasi masalah terkait dengan rancangan Omnibus Law Cipta Kerja yang terus dibahas oleh DPR RI bersama dengan mitra kerja dari pihak pemerintah. Dan kali ini kita nanti akan membahas apa saja yang menjadi tajuk sepekan yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen selama 1 pekan ini. Tapi sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu headline media online. Pastikan Anda jangan kemana-mana. Dari halaman cnnindonesia.com, Anies klaim penyebaran COVID melandai, PSBB diperpanjang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim penyebaran virus COVID-19 di wilayah ibu kota mulai menunjukkan tanda-tanda pelandaian. Menurut Anies, kasus positif dan kasus aktif di Jakarta melandai seiring dengan berkurangnya mobilitas warga saat dilakukan pengetatan pembatasan sosial berskala besar. Anies menjelaskan pada 12 hari pertama September, penambahan kasus aktif sebanyak 49% atau 3.864 kasus. Namun dalam hari berikutnya, penambahan kasus aktif ini berkurang menjadi 12% atau 1.453 kasus. Meskipun demikian, Anies menilai pelandaian grafik kasus aktif bukanlah tujuan akhir. Mengingat tujuan utama ialah memutus mata rantai penularan. Dengan demikian, Anies menegaskan bahwa peningkatan kasus positif masih perlu diwaspadai karena menurutnya tanpa pembatasan ketat dan juga dengan tingkat pengetesan tetap seperti saat ini, penambahan kasus harian di Jakarta diprediksi akan mencapai 2.000 orang per hari pada pertengahan Oktober mendatang. Sedangkan kasus aktif akan mencapai 20.000 pada awal November. Dan untuk itu, Anies pun memutuskan untuk tetap memperpanjang PSBB jilid kedua hingga 2 pekan ke depan, terhitung dari tanggal Senin 28 September hingga 11 Oktober 2020. Ya, ini PSBB di Jakarta kembali diperketat hingga kurang lebih 2 minggu ke depan. Dan kita berharap juga semoga ini adalah langkah yang tepat untuk bukan hanya membuat kurvanya landai, tapi juga benar-benar memutus mata rantai dan juga membantu penanganan dari pandemi COVID-19 secara nasional. Dan pemirsa, kita beralih kepada laman tempo.co. Masa berlaku paspor bakal menjadi 10 tahun. Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PP nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Salah pasalnya mengatur masa berlaku paspor biasa menjadi 10 tahun. Adanya aturan baru mengenai masa berlaku paspor biasa itu dibenarkan oleh Kasubag Humas Dirjen Imigrasi Ahmad Nur Saleh pada Kamis lalu. Akan tetapi ia mengatakan bahwa peraturan baru tersebut saat ini belum berlaku karena masih menunggu peraturan pelaksanaannya, termasuk mengenai penyesuaian besaran tarif PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Aturan baru tersebut tertuang dalam pasal 51 ayat 1 PP nomor 51 tahun 2020 yang berbunyi masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun sejak tanggal diterbitkan. Alasan perubahan itu, kata Ahmad, terkait dengan masa berlaku paspor yang sebelumnya 5 tahun dianggap tidak efisien ketika dilakukan pergantian saat halaman paspor masih cukup banyak. Ya, ini kalau misalnya membahas terkait dengan masa berlaku paspor akan ditambah dari 5 tahun menjadi 10 tahun, mungkin nanti biaya pengurusan paspor juga akan bertambah. Karena ini pastinya nanti kalau misal pun adanya penambahan masa berlaku, pastinya nanti juga akan mengurangi penerimaan negara bukan pajak tersebut. Jadi ini mungkin akan menjadi salah satu kenaikan untuk pengurusan pajak nantinya karena pastinya masa berlakunya menjadi 2 kali lipat ataupun juga 10 tahun. Kita tunggu nanti hasilnya bagaimana, tapi ini dari detik.com, gawat. Ini Indonesia sudah memasuki resesi, 5 juta pengangguran baru bakal lahir. Kamar Dagang dan Industri atau KADI di Indonesia memproyeksikan diprediksi bakal ada tambahan 5 juta pelanggar ataupun juga pengangguran baru saat Indonesia masuk ke jurang resesi. Ketua Umum KADI di Indonesia Rosan Ruslani menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini di angka minus 1,7% dan 0,6%.
akan meningkatkan kemiskinan dan juga pengangguran secara signifikan. Saat ini saja jumlah pengangguran kurang lebih mencapai 7 juta orang. Apalagi setiap tahun di Indonesia ada tambahan 2,24 juta orang yang membutuhkan lapangan kerja baru. Dan selain itu berdasarkan data ketenagakerjaan, saat ini ada 8,14 juta orang yang setengah penganggur dan 28,41 juta orang yang pekerja paruh waktu. Dengan demikian setidaknya ada 46,3 juta orang yang tidak bekerja secara penuh. Penambahan jumlah pengangguran itu sangat mungkin terjadi sebab saat resesi terjadi, kata Rosan, aktivitas berbagai sektor usaha bakal ikut terhambat. Sehingga efisiensi pasti menjadi pilihan para pelaku usaha, terutama pada sektor perdagangan dan juga pengolahan yang biasanya menyerap tenaga kerja terbanyak. Ya, ini adalah salah satu dampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Sudah dikonfirmasi juga nih dari Menteri Keuangan bahwa pada akhir September ini, tepatnya pada kuartal ketiga nanti kita akan mengalami resesi dan kita juga harus bersiap-siap semuanya masyarakat Indonesia untuk mungkin kalau misalkan sekarang ini belanjanya dihemat-hemat dulu dan melakukan berbagai macam langkah-langkah yang preventif ya untuk menghadapi resesi ini. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan membahas mengenai rangkuman tajuk sepekan. Yang pertama nanti akan membahas mengenai mata pelajaran sejarah, akankah ini dihapus? Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Wacana penghapusan mata pelajaran sejarah menimbulkan berbagai penolakan dari para pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Salah satunya Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Mereka menolak rencana asal-asalan tersebut sebab mata pelajaran sejarah sendiri berkontribusi penting untuk memberikan pemahaman nilai perjalanan suatu bangsa kepada generasi selanjutnya. Rencana menghapus pelajaran sejarah di jenjang SMA dan SMK sungguh memalukan. Pelajaran sejarah sangat penting bagi pembentukan peserta didik yang berkarakter baik sesuai dengan jati diri bangsa, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelajaran sejarah berkontribusi penting untuk memberikan pemahaman dan penanaman nilai perjalanan suatu bangsa kepada generasi selanjutnya, sehingga terbentuk watak yang baik dari suatu bangsa. Jangan sampai generasi penerus melupakan jati diri dan identitas bangsanya. Padahal saat ini Indonesia sedang krisis identitas. Pendidikan harus dimaknai dalam pengertian yang lebih luas, yakni pendidikan yang memanusiakan manusia, tidak hanya berorientasi kepada menciptakan sumber daya manusia yang siap bersaing secara global saja. Pendidikan yang mengedepankan penanaman watak yang baik, budi pekerti sesuai jati diri bangsa dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkebinekaan global, berakar pada sejarah dan budaya bangsa. Selain itu, penanaman karakter yang baik meliputi jujur, disiplin, sederhana, kerja keras, berinisiatif, menerima perbedaan pendapat, mau berbagi dan adil. Salah satunya dapat diperoleh dari pelajaran sejarah. Karena salah satu fungsi pelajaran sejarah adalah mengembangkan keteladanan dan karakter. Pelajaran sejarah berperan penting dalam mengembangkan jati diri bangsa, mengembangkan memori kolektif sebagai suatu bangsa, mengembangkan inspirasi kreativitas, dan menanamkan nasionalisme yang produktif. Jadi, 3 tuntutan Asosiasi Guru Sejarah. Pertama, jadikan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib. Kedua, hidupkan kembali mata pelajaran sejarah di SMK. Dan 3, pelajaran sejarah bukan pelajaran IPS yang bisa digabungkan.
Pemirsa, berita pertama edisi hari Selasa 22 September 2020 membahas mengenai mata pelajaran sejarah. Akankah ini dihapus? Kepala Badan Litbang dan Perbukuan Kemendikbud, Toto Supriyatno, membantah pihaknya akan menghapus mata pelajaran sejarah dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Hal yang akan dilakukan Kemendikbud ialah penyederhanaan kurikulum. Akan tetapi, Toto menjelaskan rencana penyederhanaan ini disebutnya masih dalam tahap awal, yakni masih berada dalam tahap kajian akademis. Penyederhanaan kurikulum pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kajian yang saat ini dilakukan Kemendikbud memperhatikan berbagai hasil evaluasi implementasi kurikulum baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Ia secara tegas mengatakan pelajaran sejarah tetap diajarkan dan diterapkan. Senada dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menampik wacana tersebut dan memastikan tidak akan ada rencana untuk menghapus mata pelajaran sejarah dalam kurikulum baru yang sedang dipersiapkan oleh kementerian yang dipimpinnya. Menurut Nadiem, isu ini keluar karena ada pemaparan internal yang tersebar ke masyarakat, salah satunya terkait permutasi penyederhanaan kurikulum yang berkaitan dengan mata pelajaran sejarah. Padahal ada puluhan versi berbeda yang sekarang sedang melalui uji publik dan belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. Ya, ini lagi-lagi terkait dengan informasi yang beredar, belum secara final, ini masih berupa draft terkait dengan bagaimana kurikulum 2013 nantinya yang akan diimplementasikan ke sejumlah sekolah ataupun juga penerapan sistem pendidikan di tanah air yang rencananya akan dimulai pada Maret 2021 mendatang. Jadi nantinya ada pilihan-pilihan tertentu untuk anak-anak SMA dan juga SMK sederajat, apakah nantinya akan menjadi mata pelajaran pilihan ataupun juga mata pelajaran wajib, itu yang mungkin sejauh ini bisa diterima oleh masyarakat. Tapi mungkin informasi yang beredar ini akan dihapus secara total, tidak ada pelajaran sejarah lagi seperti itu. Ya, ini mungkin juga harus diluruskan kembali bahwa sebenarnya tidak semuanya akan dihapus, namun akan ada penyederhanaan dan mungkin nanti akan disisipkan ke beberapa mata pelajaran. Kita tunggu nanti bagaimana keputusannya, pemirsa. Tetapi setelah ini kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali dan membahas tajuk edisi Rabu 23 September yang membahas mengenai ekspor ikan Indonesia di embargo Cina. Tetap bersama kami. Menangguhkan impor produk perikanan dari PT PI di Sumatera Utara selama 7 hari. Dikarenakan dalam produk perikanan yang diekspor ke Cina tersebut, ditemukan jejak virus corona tipe baru pada kemasan luar satu kotak produk yang diperiksa oleh Bea dan Cukai Cina. DPR pun mendorong Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan agar segera menginvestigasi kasus tersebut dengan melakukan penelusuran secara komprehensif kepada PT PI di Sumatera Utara terkait dengan prosedur pengendalian COVID-19 yang dilakukan oleh perusahaannya. Untuk itu, penting dilakukan penelusuran pengepakan, terutama pada kemasan luar produk, hingga penelusuran pengiriman produk perikanan tersebut, sehingga pemerintah Indonesia dapat segera memberikan penjelasan terkait dengan kasus tersebut kepada otoritas Cina. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus meminta seluruh perusahaan perikanan, terutama yang melakukan ekspor produk perikanan ke berbagai negara, untuk meningkatkan kebersihan, ketelitian, dan kewaspadaan dalam setiap tahapan produksi, seperti pengolahan, pengemasan, sampai dengan pengiriman logistik. Hal ini mengingat Indonesia telah menetapkan standar protokol kesehatan yang ketat, sehingga pengiriman ekspor berkualitas. Mengingat saat ini Indonesia sedang menggencarkan upaya peningkatan ekspor di berbagai sektor, termasuk di sektor perikanan. DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menjadikan kasus tersebut
sebagai catatan evaluasi bersama, sehingga kedepannya dapat lebih berkomitmen dalam meningkatkan kualitas ekspor hasil perikanan, pertanian, perkebunan, dan perhutanan Indonesia, sehingga dapat terus meningkatkan nilai ekspor yang berdampak pada peningkatan perekonomian negara. Ya pemirsa, selama pandemi COVID-19, pemerintah Cina merancang peraturan baru yang ketat terkait barang-barang impor dari seluruh dunia. Salah satu yang terdampak adalah Indonesia, dalam hal ini adalah komoditas ikan. Bea Cukai Cina menyebut produk yang tidak lolos adalah ikan beku yang diekspor oleh PT PI. Pemerintah Indonesia telah diberitahu hal tersebut pada tanggal 18 September 2020, namun belum diketahui di wilayah mana produk tersebut akan ditemukan. Menurut Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri KKP Agung Triprasetyo, paparan COVID-19 terdapat di kemasan luar, bukan di dalam. Akan tetapi otoritas Cina tetap saja memutuskan menghentikan sementara pelayanan sertifikat kesehatan dengan menerbitkan internal suspend terhadap PT PI. KKP pun saat ini sedang melakukan investigasi. Selama sepekan ke depan, PT PI diputuskan tidak boleh melakukan impor. Keputusan ini berlaku sejak 18 September lalu dan hanya berlaku untuk PT PI. Agung menegaskan peraturan ini sementara hanya berlaku untuk PT PI dan tidak berlaku untuk perusahaan lainnya. Ia menyatakan Indonesia tetap melanjutkan ekspor produk perikanan lain ke Cina. Ya, ini kalau misalnya membahas terkait dengan wabah COVID-19 ini tidak hanya dari manusia ke manusia, tapi ternyata juga ini bersentuhan juga dengan produk-produk yang mungkin menjadi salah satunya produk ekspor. Yang ini salah satunya adalah ikan, mungkin Betul yang jadi harus perhatian ini adalah bagaimana harusnya di masa karantina, dan juga pastinya kita juga memiliki lembaga-lembaga yang masih harus mengetahui dulu sebelum dikirim ataupun juga sebelum diekspor ke negara lain. Betul sekali. Jadi kalau misalkan ada pemirsa nih yang ingin melakukan kegiatan ekspor impor, baiknya benar-benar dicek terlebih dahulu karena ternyata paparan COVID-19 ini bisa menempel kepada barang-barang mati ya. Jadi mungkin lebih baik disemprot desinfektan terlebih dahulu, atau mungkin produk-produk dalam negeri saja dulu yang dibeli ya. Oke. Ya pemirsa, setelah ini kita akan jeda kembali dan nanti kita akan kembali membahas tajuk edisi hari Jumat 25 September 2020, perlukah pemilu diundur? Tetap bersama kami. Perlukah pilkada diundur? Kementerian Dalam Negeri harus menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau meminta Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan revisi peraturan KPU atau PKPU terkait pembatasan kegiatan kampanye yang berpotensi memicu kerumunan massa. Untuk itu, DPR mendorong Kemendagri untuk mempertimbangkan dan mengkaji secara cermat dalam menentukan akan membuat Perpu baru atau merevisi PKPU. Hal ini mengingat bahwa pilkada akan dilaksanakan kurang dari 3 bulan lagi, sehingga aturan yang mengatur jalannya tahapan pilkada 2020 berlandaskan protokol kesehatan sangat mendesak untuk segera diterbitkan. Kemendagri harus mengkaji Perpu melibatkan berbagai pihak seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk menerima masukan agar Perpu yang dihasilkan dapat mengatur penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan dengan mengikuti seluruh protokol COVID-19 dan menjamin keamanan serta kesehatan seluruh masyarakat, penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu agar terhindar dari paparan virus corona. Untuk itulah,
pemerintah bersama penyelenggara pemilu harus mengantisipasi potensi menurunnya partisipasi masyarakat akibat rasa takut masyarakat untuk menggunakan hak suaranya karena harus datang ke tempat pemungutan suara yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi. Sehingga perlu ada solusi efektif dari pemerintah agar tidak ada penurunan kualitas demokrasi di masa pandemik corona. Jika diperlukan, pilkada bisa saja diundur. Sejumlah elemen masyarakat mulai dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Akil Siroj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada serentak pada akhir tahun 2020 mendatang. Permintaan juga datang dari Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala yang menyarankan pilkada ditunda apabila sulit mencegah masyarakat berkerumun sesuai protokol kesehatan yang disarankan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo melalui juru bicara kepresidenan Fajrul Rahman menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 di 270 daerah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota tetap dilaksanakan. Terkait hal ini, Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyepakati bahwa Pilkada 2020 tidak diundur kembali. Pilkada 2020 akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yakni 9 Desember 2020 mendatang. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan Pilkada serentak 2020 akan dilakukan dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan. Keputusan rapat di Komisi 2 DPR RI juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye. Ini juga ada rencana ataupun juga wacana nanti bagaimana mungkin pada saat pemungutan suara nantinya TPS ataupun juga kotak suara akan dilakukan secara keliling. Jadi ini prosesnya jemput bola apabila ada warga ataupun juga masyarakat yang enggan menuju ke TPS ataupun juga yang mungkin ada masyarakat yang memiliki usia tertentu yang mungkin rentan terkait dengan terkena COVID-19 maupun juga masyarakat yang masih melakukan isolasi mandiri jadi tidak sempat atau tidak bisa melakukan kunjungannya untuk melakukan pemungutan suara. Ini tapi masih menjadi wacana, banyak sekali nantinya hal-hal yang bisa dilakukan untuk bagaimana mengurangi resiko penularan dari COVID-19. Kita harapkan sekali lagi bahwa nantinya 9 Desember 2020 wabah COVID-19 ini setidaknya sudah mulai melandai dan juga berkurang di 270 yang daerah kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. Ya, kita tunggu bagaimana nanti inovasi dan juga adaptasi ya baik dari pemerintah, penyelenggara pemilu dan juga masyarakat dalam pilkada serentak nanti. Semoga nanti seperti yang Uki bilang tadi ini tidak ada lagi kasus-kasus yang bertambah atau tidak menjadi klaster baru. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.